Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Mari anak-anak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali supaya kalian senantiasa menjaga kesehatan, senantiasa rajin cuci tangan, senantiasa pakai masker ketika keluar rumah, senantiasa jaga jarak, dan senantiasa hindari berkerumun, sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Semoga virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bertatap muka lagi. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang cara membaca surat An-Nas. Masih bersama saya, Pak Fajrin Maulana, yang akan membimbing kalian sampai pelajaran ini selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu membaca huruf Arab bersambung. Yang kedua, siswa dapat membaca surat An-Nas dengan benar sesuai kaidah hukum bacaan. Yang ketiga, siswa memiliki hafalan surat An-Nas sesuai dengan lafaz surat An-Nas yang tertulis dalam Al-Quran. Artinya, apa yang dihafalkan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran seragam, sama, dan tidak berbeda. Adapun tahap-tahap pembelajaran meliputi 1. Mengenal harokat atau tanda baca. Jadi, anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini Bapak akan mengenalkan jenis-jenis harokat dan atau tanda baca. Yang kedua, mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah bersambung. Jadi, ba, bentuk awalnya gimana, bentuk tengahnya gimana, bentuk akhirnya bagaimana, dan bentuk aslinya seperti apa. Nanti akan Bapak terangkan. Kemudian setelah kalian mengenal harokat, mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah, kalian akan menyimak bagaimana cara membaca surat An-Nas yang benar. Baiklah anak-anak, di sini ada tabel harokat. Pak Fajrin akan menerangkan satu persatu. Yang nomor 1 ini namanya fathah. Fathah mewakili bunyi A. Apabila diterapkan pada huruf ba, maka membacanya ba. Ba ketika memiliki harokat fathah maka dibaca ba. Kemudian yang kedua kasroh. Harokat kasroh mewakili lambang I. Apabila huruf hijaiyah, misalnya huruf ba, diberi harokat kasroh, maka dibaca bi. Kemudian yang ketiga dhamah. Dhamah mewakili bunyi U. Apabila diterapkan pada huruf ba, maka berbunyi bu. Kemudian fathah tain. Fathah tain ini mewakili bunyi an. Apabila diterapkan dalam huruf ba, maka berbunyi ban. Selanjutnya kasroh tain. Kasroh tain. Jadi garis double di bawah huruf. Ini mewakili bunyi in. Apabila diterapkan dalam huruf ba, maka berbunyi bin. Yang keenam adalah harokat dhammah atau dhammah tain. Dhammah tain ini adalah dhammah yang ada garisnya. Ini apabila mewakili bunyi un. Apabila diterapkan pada huruf ba, maka berbunyi bun. Kemudian nomor 7 tasdid. Tasdid berfungsi untuk menebalkan huruf. Jadi huruf 1 dibaca double. Misalnya ba menjadi ba gitu, menjadi ba gitu. Jadi B-nya dibaca double.
Kemudian yang terakhir adalah sukun. Sukun berfungsi sebagai simbol huruf mati. Apabila huruf hijaiyah diberi sukun, maka dianggap sebagai huruf mati. Misalnya ada alif dikasih fathah berbunyi A, kemudian bertemu dengan ba, sukun, maka dibaca ab. Seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah mengenal huruf hijaiyah bersambung. Di sini kalian lihat macam-macam huruf hijaiyah bersambung. Yang pertama kita lihat dari kanan adalah huruf asli. Bentuk aslinya seperti ini. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal. Sedangkan bentuk awal alif ini sama dengan bentuk asli. Dan bentuk tengah dan bentuk akhir alif ini sama. Adapun ba, bentuk aslinya seperti ini. Bentuk awalnya seperti ini, bentuk tengahnya seperti ini, dan bentuk akhirnya seperti ini. Tak juga seperti itu, tak juga seperti itu, cuma berbeda jumlah titiknya. Kemudian ja, ha, kho, ini bentuknya sama semua, cuma berbeda lokasi titiknya. Nah, ja ini apabila bentuk awalnya seperti ini, bentuk tengahnya seperti ini, bentuk akhirnya seperti ini. Silahkan diingat-ingat anak-anak ya. Kemudian ha juga sama, cuma bedanya nggak ada titiknya. Kho juga sama, bedanya nggak ada titiknya. Kemudian di bawahnya ada dal. Dal bentuk aslinya seperti ini, bentuk awalnya juga sama. Seperti ini, sama dengan bentuk asli. Bentuk tengah dan bentuk akhirnya juga sama. Dal, seperti ini. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada dha. Dha itu seperti dal, cuma bedanya ada titiknya di atas seperti ini. Jadi cara menyambungnya seperti ini. Bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir sama. Kemudian ro, bentuk aslinya seperti ini, bentuk awalnya seperti ini, bentuk tengah dan bentuk akhirnya sama. Zain juga sama dengan ro, cuma bedanya ada titiknya. Sin, selanjutnya sin, dibaca S biasa. Itu sin, ini kalau bentuk aslinya seperti ini, bentuk awalnya itu seperti ini, bentuk tengahnya seperti ini, bentuk akhirnya seperti ini. Shin, ada titiknya 3. Sama, cara menulisnya sama dengan sin, cuma bedanya ditambahi dengan 3 titik di atas. Shot. Shot, bentuk awalnya seperti ini. Bentuk shot itu bentuk aslinya seperti ini, bentuk awalnya seperti ini, dan bentuk tengahnya seperti ini. Bentuk akhirnya seperti ini. Ya, diingat-ingat ya. Udok pun juga sama dengan shot, cuma bedanya ada titiknya. Cara menyambungnya juga sama, seperti ini. Awal, tengah, akhir. Tok. Tok bentuk awalnya seperti ini. Bentuk asli maksud saya, bentuk aslinya seperti ini. Bentuk awalnya ininya ekornya agak panjang ya. Karena disambungkan dengan huruf setelahnya. Ini tok bentuk awal. Sedangkan tok bentuk tengah ini ada 2 garis. Artinya garis menghubungkan huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Ini toknya seperti ini. Dan tok yang terletak di akhir itu seperti ini. Nah, garisnya agak panjang karena letak hurufnya di akhir. Seperti ini. Dho itu sama dengan tok cara menyambungnya. Cuma bedanya ada titiknya. Lanjut bawahnya. Oke. Selanjutnya ada huruf ain. Ain huruf bentuk aslinya seperti ini. Kemudian bentuk bentuk awal seperti ini, bentuk tengah seperti ini, dan bentuk akhir seperti ini. Adapun ghoin sama dengan ain, cara bersambungnya cuma bedanya ada titiknya. Selanjutnya ada fa. Fa seperti ini bentuk asli, bentuk awalnya seperti ini, bentuk tengahnya seperti ini, dan bentuk akhir seperti ini. Qaf juga seperti fa, cuma jumlah titiknya berbeda. Kaf, selanjutnya kaf atau dibaca k. Ini bentuk aslinya seperti ini kalau tidak disambung. Kemudian kalau di awal kalimat seperti ini, di tengah kalimat seperti ini, di akhir kalimat seperti ini. Selanjutnya la, lam. Ini bentuk aslinya seperti ini. Kalau di awal kalimat bentuknya seperti ini, di tengah kalimat seperti ini, dan di akhir kalimat seperti ini.
Kemudian ada mim, cara menyambungnya seperti ini, awal, tengah, akhir. Nun, bentuk aslinya seperti ini, awal, tengah, akhir seperti ini. Kemudian lanjut, terakhir ada waw. Bentuk asli dan bentuk awalnya sama, bentuk tengah dan bentuk akhirnya juga sama. H kalau berdiri sendiri seperti ini. Kalau posisinya di awal kalimat, H itu seperti ini, seperti hidung gajah ya, seperti ini. Kemudian kalau bentuknya berada di tengah-tengah kalimat seperti ini, huruf H. Kalau di akhir seperti ini, seperti huruf A kecil apabila terletak di akhir kalimat. Kemudian hamzah seperti ini bentuk aslinya. Kalau disambung di awal kalimat seperti ini, di tengah kalimat seperti ini, dan di akhir kalimat bentuknya seperti ini. Kemudian ya ini bentuk aslinya seperti ini. Kalau disambung di bentuk awal seperti ini, bentuk tengahnya juga seperti ini, dan bentuk akhir seperti ini. Nanti silahkan diulang kembali, dicermati kembali, diputar berulang-ulang juga nggak apa-apa videonya, supaya bisa benar-benar paham. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membaca surat An-Nas. Silahkan disimak baik-baik, Pak Fajrin akan memperagakan cara membaca surat An-Nas. Oke, layarnya akan saya perkecil supaya kursornya tidak hilang-hilang. Oke. Nah, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, perhatikan anak-anak, Pak Fajrin akan membahas cara membaca ayat yang benar. Cukup dari ayat 1 karena durasinya ini dibatasi biar tidak terlalu panjang. Ya, ini yang Pak Fajrin tunjuk ini adalah membacaannya berbunyi qul. Terdiri dari huruf O yang berharokat dhammah dan ada lam yang berharokat sukun, yang artinya lam ini posisinya sebagai huruf mati, jadi dibaca qul. Kemudian selanjutnya a'udzu. Kenapa u-nya dibaca panjang? Karena ada waw sukun. Waw sukun ini berfungsi untuk memanjangkan bacaan dhammah. A'udzu. Kemudian birabbi. Birabbi. Kenapa baknya dibaca double? Karena ada tasdid. Birabbin nas, langsung disambung dengan kalimat an-nas. Kenapa? Karena ada tasdid. Dan kenapa huruf nunnya dibaca panjang? Karena ada alif setelah huruf nun. Fungsinya adalah memanjangkan bacaan fathah atau a. Saya ulangi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi panjang, yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik anak-anak, sementara ini dulu Pak Guru memperagakan cara membaca surat An-Nas. Mudah-mudahan anak-anak sekalian paham nggih. Dan apabila kurang paham, nanti anak-anak bisa menanyakan dengan orang tua atau mungkin teman atau saudara yang sudah mahir Al-Qur'an ya. Kalaupun tetap belum bisa, pokoknya jangan menyerah, intinya harus rajin belajar membaca Al-Qur'an supaya mahir. Adapun yang terakhir adalah tugas. Adapun tugas hari ini adalah membaca surat An-Nas, kemudian direkam dalam bentuk video. Selanjutnya videomu tadi dikirim ke Pak Fajrin
dengan nomor WA 085293076203 085293076203. Ingat, tugasnya adalah membaca, bukan menghafal ya. Artinya membaca dulu sampai lancar, kalau sudah lancar baru dihafalkan. Tapi tugasnya saat ini membaca surat An-Nas. Pastikan panjang pendeknya benar, tasdidnya juga benar. Artinya yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, tidak boleh kebalik ya. Ya, oke, karena panjang pendek akan merubah arti. Sekian dari Pak Fajrin, kurang lebihnya mohon maaf. Lebih baik tugasnya segera dilaksanakan supaya tidak tertunda. Kalau tertunda nanti tugasnya numpuk-numpuk ya. Baik, apabila Pak Fajrin ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.